Shalom jemaat Tuhan. Hari ini hari Minggu pertama di bulan Agustus. Kita masih tetap sama ibadah di rumah kita masing-masing dengan online. Kita percaya persekutuan dengan Tuhan tetap berkenan karena terdorong dari kerinduan yang dalam, dari hidup yang tertuju kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia. Kita adalah gerejanya. Jangan putus berharap, jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan, karena dimanapun kita berada Tuhan menyertai kita. Mari kita tetap bangun persekutuan dengan doa. Mari kita tetap membangun persekutuan dengan firman Tuhan, sebab Dialah sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sampai Tuhan memulihkan gerejanya, sampai Tuhan memulihkan negeri kita, dan kita akan bersama-sama kembali menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Salam jemaat Tuhan, khususnya untuk GKI Tanjung Karang. Puji syukur pada saat ini kembali kita dalam ibadah minggu. Hari ini adalah tanggal 2 Agustus 2020. Tentunya bulan ini kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kita terus berharap supaya pengharapan kita semakin lagi. Tetapi ada satu syarat dalam satu tema firman Tuhan hari ini adalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, yuk kita bersama-sama di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan, untuk mengerti, bahkan untuk memahami suara Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan Engkau bentuk. Kami pun juga mau berubah Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyenangkan hati-Mu dalam kondisi dan situasi apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, kami mengerti maksud dan firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan.
nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman ini menggambarkan satu kehidupan, bagaimana Yesus pernah mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, tetapi karena tugasnya hadir ke dunia ini untuk menyenangkan hati Bapa dan membawa kehidupan setiap orang berdosa masuk dalam kerajaan Bapa nanti. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan hanya kepentingan dalam dirinya, tetapi benar-benar membawa kesempurnaan supaya kita mengerti hari lepas hari kehadiran Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Kehadiran Tuhan Yesus menyediakan, bahkan menjamin keselamatan bagi kita orang berdosa ini. Lalu bagaimana mengaplikasikan kehidupan kita? Kok bisa kita harus menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi apapun? Sangat bisa, sangat bisa. Dan ada kesempatan bagi setiap orang percaya harus menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tujuan kita hadir ke dunia ini. Kita dihadirkan dan kita dipilih menjadi orang percaya. Dan kita sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan lain kecuali kita harus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam situasi seperti apa kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan ini pun akan menjadi suatu khotbah seri. Di bulan ini ada 5 minggu. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana kita dilukai bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita dilukai bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menjadi satu gambaran, menjadikan satu situasi kehidupan kita bagaimana caranya. Dan yang kedua nanti, dalam kondisi buruk, kita bisa juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan minggu yang ketiga, dalam keadaan kita dipuji-puji, kita diagungkan, bahkan kita dihormati, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, dalam keadaan kita diberikan kesempatan untuk kaya, memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, gunakan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, dalam keadaan mungkin rohanimu sedang meningkat, engkau dianggap orang wah ini orang rohani dan sebagainya. Tetapi ingat, seluruh aspek kehidupan kita akan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibrani pasal 12 ini adalah suatu pengajaran untuk anak-anak Tuhan yang mau dididik menjadi anak-anak Tuhan yang harus mengikuti cara dan aturan Tuhan. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa kehadiran kita di dunia ini ketika kita sudah memilih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menyenangkan hati Bapa. Dan kita bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan yang kita mulai dari sejak kita lahir sampai saat ini kita dewasa, atau yang sedang dalam pertumbuhan, anak-anak sekolah minggu dan remaja, menyadari sampai saat ini pernahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Atau lebih banyak kita menyenangkan diri sendiri, kita berjuang untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi perhatikan untuk pengajaran yang pertama ini, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi yang pertama adalah ketika kita dilukai. Kayaknya mustahil ya saudara, ketika kita dilukai,
kita dalam mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi kita dituntut untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari cara engkau berpikir. Dimulai dari engkau berkata-kata. Dimulai dari mana engkau harus bertindak kepada orang-orang yang mungkin pada saat ini melukai. Perhatikan, pada saat Tuhan Yesus digiring, diarah untuk disalibkan, bahkan tergantung di kayu salib, mereka semua mencemooh orang-orang yang dekat yang selama ini bersama-sama. Mencemooh, menghina, bahkan melukai. Yesus berkata dan berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun saat ini engkau sedang mengalami suatu peristiwa yang seperti ini, sedang dilukai oleh orang-orang yang terdekat dalam dirimu, orang-orang yang kau kasih dan kau sayangi sekalipun, mulai dari pikiranmu, mulai dari perkataan, mulai dari tindakanmu, untuk engkau mengambil suatu bagian, memperkarakan semua ini kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKI, pengajaran ini adalah pengajaran yang akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin berubah. Apa yang harus kita lakukan di saat kita dilukai, mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan ini? Yang pertama, kita bersabar. Yang pertama, kita harus bersabar. Bersabar terhadap keadaan seperti ini. Bersabar sampai sebatas mana? Sampai sebatas kita bisa merenungkan, mungkin hal ini yang aku terima hari ini, Tuhan sedang menguji aku supaya aku menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tulus dan ikhlas untuk menerima apapun kondisi dan keadaanmu ini. Jangan kita membalas dengan perkataan. Jangan juga kita membalas sesuatu dengan cara dan tindakan kita yang mungkin lebih kejam daripada itu. Tapi tulus menerimanya. Bawa semua ini perkara ini kepada Tuhan. Sulit. Mustahil, Pak Pendeta. Mustahil bagi orang yang tidak mau berubah dalam karakter hidupnya. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal kebaikan Tuhan, yang sendiri Tuhan pernah mengalaminya, memberikan pengampunan dengan tulus hati kita. Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam diri. Bisa saudara ya? Saya percaya jemaat GKI Tanjung Karang semakin hari semakin diberikan satu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, maukah saudara mendoakan orang-orang yang melukai hatimu? Aduh, berat Pak Pendeta, menyebut namanya aja ogah. Tetapi dengan doa itu, engkau akan diberikan ketenangan, diberikan kemampuan, diberikan sesuatu bagian yang mungkin engkau akan tidak terbayangkan. Kok aku bisa ya? Bisa. Karena engkau juga memperkarakan kehidupan yang seberat apapun kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami sesuatu yang meluka, baik itu perkataan, baik itu suatu tindakan, tidak apa-apa. Kalau dunia pun harus melukaimu, tetapi engkau akan mendapatkan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena engkau anak-anaknya akan tetap bisa menggunakan situasi yang seperti itu tetap menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh? Dan ayat 20 dikatakan juga, muliakanlah Allah dengan tubuh. Seluruh kehidupan kita dalam kondisi apapun, hari ini kita harus berubah, membawa karakter kita menjadi karakter Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita berjuang untuk itu.
memaksa diri untuk hal itu. Gunakan perkataan, gunakan perilaku, tindakan. Karena ini adalah tugas gereja. Ini tugas gereja. Gereja itu adalah kita. Di dalam tugas gereja ada 3. Yang pertama adalah bersekutu. Kepada siapa kita bersekutu? Kepada orang-orang percaya. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Sesama kita. Kita juga harus mengadakan persekutuan itu. Dan yang kedua adalah diakonia. Kita harus melayani dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah marturia. Artinya kehidupan kita harus menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saya ditanya, Pak Indra, kalau persiapan khotbah berapa hari? Atau berapa minggu? Atau sebulan? Sebaiknya sebulan, Pak, itu lebih baik. Saya akan berkata, saya mempersiapkan khotbah yang sederhana seperti ini. Adalah hari-hari kami. Hari-hari perjalanan hidup kami. Sehingga bagi saya, berkhotbah ada bukan mempersiapkan apa yang harus saya perkatakan, mempersiapkan teologi yang mana harus kami sediakan, tetapi menceritakan hari-hari kami. Untuk kami boleh bercerita, berbagi kepada saudara, dan kami akan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara harus melakukan. Menyenangkan hati Tuhan adalah menunjukkan satu identitas dirimu, karena engkau anak Tuhan. Nyanyian hidupmu akan membawa engkau juga berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, di bulan Agustus ini, kita terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Satu syarat, dengan tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan sudah mengalami suatu penderitaan. Tuhan sudah mengalami suatu yang luka yang dilakukan orang-orang berdosa, orang-orang yang terdekat. Tapi Tuhan menyatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibawa ke dalam doa. Tuhan memberkati dalam renungan kita minggu ini. Lakukan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi yang terluka atau dilukai. Gunakan pikiran, gunakan perkataan, gunakan sikap, bersabar, tulus, dan membawa mereka di dalam doa kita. Pasti engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo kita berdoa, sekaligus di dalam doa syafaat. Saya akan mendoakan jemaat, kiranya diberikan suatu pengertian oleh kuasa Roh Kudus atas firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami agungkan, kami hormati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur pada saat ini. Kami diajarkan suatu pengajaran yang sangat sederhana. Tetapi Tuhan sendiri membawa kami untuk kami memahami. Kami bisa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan perilaku kehidupan kami. Kami adalah gereja yang dituntut setiap hari membawa kehidupan kami untuk berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini yang kami kasihi. Masa-masa seperti ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, membutuhkan kuasa-Mu Tuhan, untuk Engkau hadir dan turun tangan atas bangsa ini, sehingga penyebaran pandemi COVID-19 ini yang kami doakan, Tuhan hadir, dan kami sangat percaya dalam iman kami, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam tatanan yang normal seperti ini. Berkati juga para pemimpin negara ini, Tuhan hadir bagi mereka. Kami menyerahkan juga untuk persekutuan dalam gereja-gereja seluruh Indonesia, bahkan secara khusus untuk GKAI, baik secara majelis umum maupun majelis daerah. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gatot Susilo, keluarga, dan jemaat, dan seluruh jajaran dalam majelis daerah di Lampung ini. Tuhan hadir dan memberkati. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing, Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tanjung Karang,
mungkin dalam pergumulan, dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan kuasa-Mu hadir untuk memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hancur hati Tuhan akan pulihkan. Dalam kondisi yang seperti ini, kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, berkati pemuda remaja kami, dan berkati orang-orang dewasa dalam jemaat. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk gedung air, bahkan Tirta Yasa Sukabumi di mana jemaat-Mu berada. Tuhan, Engkau hadir untuk memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami siapkan untuk kami bawa pada saatnya. Biarlah persembahan ini juga menjadi satu ucapan syukur kami, persembahan yang harum yang kami sampaikan di dalam kuasa nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati dalam tugas pelayanan, tugas sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, juga tugas di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, Engkau Allah yang setia untuk memberkati kami. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, hanya kami dasarkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Silakan jemaat lanjutkan doa Bapa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu, senantiasa hidupmu harus Engkau pakai untuk menyenangkan itu. Mari kita bersama mengangkat tangan, seraya kita mohon berkat dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang memberkati persekutuan kita, pelayanan kita, memberkati kesaksian kita dan keluarga kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ingat tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan harus disenangkan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.